Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshurul faz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati saudara-saudara kami para asatiz wal ustazat, singkatnya az-zakirin az-zakirat rahimakumullah. Belum kalau baca baca kisah cerita-cerita yang ada humoris, yang lucu itu belum senyum sendiri. Nah, dia itu di Al-Quran ada satu surat namanya surat Shad. Itu ada adat yang tempat yang lucu sekaligus takut. Yang kisahkan belum sedikit begini. Ada satu grup itu ini kan Roni baru Google dulu. Si Roni dia tahu lain. Roni kalau berkat Google Map lain. Era dengan dia tahu ton. Roni. Ya pun neraka jahanam. Kirimkan ke Google Map Roni. Itu belum ini nanti buka Al-Quran surah Shad ini baru buka laun. Itu ada grup dia berkata begini, grup itu, wahai saudara-saudaraku, siapa gerangan yang menyebabkan kita tergerus entang secara berkelompok ke neraka ini? Saya itu meni model. Coba cerita saya model. Kamu ini kuah aku betulnya. Kurang lebih lah dialognya begini, tetapi tidak sih detailnya begini di dalam Al-Quran. Tetapi kalau tiang tangkap di benak tiang gambaran dialog mereka seperti itu. Nanti ada poin-poin dialog mereka. Maka orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Lalu grupnya yang duluan itu, misalnya Ijetima kakek lepang, wah berjulur kamu neraka misalnya. Datang Ijetima ketara. Anu dah bagus kakek lepang nih. Kan dia kena selamat datang nih. La marhaban bikum. Dia kegemas nih. Sida lain kakek lepang pihak-pihak itu jawapan termasuk pertama neraka nih. Sida jadi julu berdena. Bersiap. Grup pertama udah duluan, baru datang grup kedua. Ternyata grup pertama ini hijau kelambi. Grup langan ketara hijau kelambi. Wah berdai loh, kira grup apa berdai? Mukanya kalau tempekan le grup kau nih. Pertama di bapak Haji Ja'far juga tempekan neror nih. Terus Haji bapak keniki, umpaman bapak niki dia berharap umpaman bapak niki dia baik lainannya di bapak niki. Dia narak lain kayak umpaman. Nabi haran ka pengajian itu kecuali pelunggung, malah dia baca ingat arah. Bapak Haji pun terus. Ya Allah, siap bapak niki. Terus kan dia ucapan selamat datang ke jamaah kau. Kata jamaah kakek lepar di jamaah dia ketawa. La marhaban bikum katanya. Gara-gara sida lain tenak itu berkelompok, tamu kelompok. Si meni nampak sama sampai nama neraka. Nah, terus si terakhir tergerus entang pimpinan. Diam bapak. Contoh nih lagu ini. Yang terus entang kajian Haji Wahid, Sazali niki, tokoh-tokoh jamaah niki, nggak perlu disenok nih. Datang
kan mau datang kesambut doang marah baru jangan datang kesambut isi bapak niki kesambut assalamualaikum lah lihat neraka jendek pada sambut kalau sama lagi bukan deh kena ihtiram rabbana ya zal jalal. Kenapa kamu tidak berkata marhaban? Itu orang di neraka itu la marhaban bikum. Itu marhaban itu artinya ruhbah itu artinya tempat yang luas. Marhaban artinya selamat datang di tempat yang luas, di tempat yang enak. Ini datang pimpinannya Bapak. Pas datang pimpinannya, la marhaban bikum. Dia kegemes layak waktu sholat jas ya polisi dia lalu tadi hantik. Kadu jubah, kadu imamah, tasbih marah beliau otak mewah. Nah, layak sambut isi segala macam sambutan. Olah al-badru alaina. Tersambut semacam lagu gederamen. Nah ini datang dinar dengan sambut Bapak. Kata jamaahnya yang masuk neraka ini la marhaban bikum. Dia gemes sambut kamu. Kenapa? Karena saya masuk neraka gara-gara grup yang kamu ciptakan, grup yang kamu buat, satu geng yang kamu buat, satu persatuan yang kamu buat, di mana persatuan dan grup itu engkau ajarkan kami dusta, engkau ajarkan kami mencintai dunia, engkau ajarkan kami memperturutkan hawa nafsu. Hari ini kita sama-sama di sini. Nah, itu obrolan pertama. Obrolan kedua, pas pada saling cek WA, di neraka tidak boleh. Ustaz Adam, saya menunggu kamu landai nek wah tamu di mau naik kalau kita harus datang ambil tahu lu di sebelah aku itu dia kan boleh belak sebelah ternyata kita saling sih ternyata kita di neraka pun jangan saling cari saling beda tadi waktu barang layak ajakmu di sebelah sana kita saling cari. Ini dialog yang membuat ternyuh perasaan tiang di surat itu soalnya kalau di neraka juga kita saling cari. Kondisi penduduk neraka begitu, bagaimana kondisi penduduk surga pun begitu, lemak saling pekan. Wih, suah taman dia mau berjuluk gini lagu bawa taman neraka isi ini bawa taman surga isi duduk baik dia berjuluk ini taman surga orang aja terakhir dia nanti dia berjuluk ini arwah terbau dengan bapak. Nah ini jamaah sekalian kita cari juga mana jamaah tiang yang dari Ketara, oh pintaman dari kau, oh kau kari sikit saya no oleh sarang angin oleh karena engkau mengundang terlalu maulid wajib sarang angin terakhir dari taman surga bapaknya terakhir ini bapak mengundang ke maulid mali ya harus taman surga. Allahu Akbar. Nah ini jamaah sekalian kita saling cari itu besok makanya ayat yang berkata yauma nad'u kullu unasin bi imamihim pada hari benar-benar terjadi pada hari itu kata firman Allah akan kami kumpulkan akan kami panggil manusia bersesuaian dengan siapa yang menjadi imam mereka. Makanya karena ayat itulah jamaah yang terobsesi, yang memiliki keyakinan, yang memiliki perasaan untuk terus menerus kita memperbanyak grup di dunia ini, yakni kaum satu memperbanyak kaum, yakni ahlu zikri, ahlul ilmi, ahli zikir, kelompok-kelompok zikir dan kelompok-kelompok majelis ilmu. Jamaah, yang selalu berkeinginan ayo kita bermajlis, berjamaah zikir, berjamaah berilmu warna iki modern. Persoalan
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu mikir-mikir malaikat diterima. Misal mungkin kita bermajelis ilmu, yang diterima majelisnya hari ini adalah yang khusyuk mendengar ilmu, yang kedua yang mengamalkan. Setelah mendengar ilmu yang sampaikan ini, perlu amalkan. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahu-tahu ada jamaah kita dari Sengkerang niki pirem pimpinan ijtiman Ustaz Fathur Rahman misal, itu malaikat yang mencatat amal kebaikan itu penyakit ini tidak diterima, kata Rakib. Adik berkata jangan, tidak terima, ini lebih resikonya masalahnya jamaah. Kenapa? Dia yang pirem, dia yang tidak mengamalkan, lalu jamaah si lain dia. Jamaah si lain dia cigah di minum cigah pulang sunah malam kembali. Dia yang dia khusuk ngamalam. Oh dia doang. Dia Ustaz Ustaz Ahmad Sazali, Ustaz Haji Wahid, dia kan sendiri sekedar ngamalan, wah paham ceramah dia pulang sunah malam. Jadi sekek doang keterima, selaku dengan iya resiko berjamaah. Enggak ada kerja pirem uang kan di dua doang hirup dia masalah. Iya resiko berjamaah. Padahal di sembahyang ibu, dan kerja lari-lari sembahyang, lalu sembahyang imam dia dengan terima, langsung itu terima. Nah, yang menyasa-nyasa Allahu Akbar. Sembahyang roni baru dia berjamaah misal dia pilih lalu ya kok genem berjamaah kan dia dengan alim tapi ingat jamaah dia berjamaah zikir doang, dia berjamaah ilmu doang, dia sembahyang berjamaah irup endah niat tadi irup endahin berjamaah. Berbeda berjamaah irup berikrar di majelis zikir ini, berikrar di majelis zikir ini saya akan kompak, utuh dan setia di majelis zikir Hisnul Mani. Ya man? Nah oleh sebab itu irup ini berjamaah. Nggih? Walaupun dia masbuk paling telat datang baru roni Bapak. Masbuk gaya hari ini. Lalu ada pokok bergabung deh majelis. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahimakumullah, itu ada wanita yang paling hebat, dia dipilih 2 kali oleh Allah. Siapa itu? Siti Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam dipilih 2 kali. Pertama dipilih karena dia istimewa. Istimewa apa terpilihnya? Dia dipilih karena pertama dipilih karena dia mampu menurunkan ma'idatan minas sama di ruangan khalwatnya. Dipilih karena dia ahlul ibadah. Nah pilihan yang nomor 2 adalah dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bisa melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki. Nah pilihan Allah 2 kali yang jatuh padanya ini, itu perintah pertama ini. Perintah pertama adalah warka'i ma'ar raki'in. Rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku, itu artinya berjamaah. Orang yang dipilih 2 kali kehebatannya oleh Allah diperintah untuk berjamaah. Coba diperintah untuk berjamaah. Tapi andai kata yang ahli tafsir, maka dia akan menambah tafsirannya. Berjamaahlah kamu bersama orang-orang yang soleh, al-arif billah. Memang berjamaah, lalu sekalian berjamaah ini pada kelas, berbeda model kelas, pada keluar inam kupir inam berem, dia kan berjamaah. Maksud yang ini tahu diri kurang zikir, tahu diri kurang ibadah. Nah, ini berjamaah bareng irup, bareng begerut aja dengan si soleh.
Iya tak jamaah? Kan sering yang umpamakan jeruk niki. Nih, kamu jual jeruk nih manis doang. Baik si pedis dulu sedikit. Tahu diri pedis bercampur kaca jeruk sih mah. Pas kita beli milut sama timbangan. Kita beli jari. Misal 10 beli jeruk siwak manis. Sekek pedis. Aku nih pembeli. Ini nani mungkin sang dek mantua jaga pun kebau nih. Ikhlas kita si beli. Beli batu pedis. Sule Mataram pedis, Praia pedis, Lombok Timur pedis, Le Jawa pedis, Geruk pedis. Tahu deh kernet malaikat. Jangan. Nah ayo, tahu diri kita pedis, pahit, pekak, iruk. Ayo kita sama-sama dengan beliau-beliau itu. Sama-sama dengan beliau. Nah siapa beliau yang ingin kita bersama itu? Saya niki tebarang niki. Saya niki tebarang. Saya kacau komplotan dik niki. Saya. Ini disitir oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Ankabut. Yang kedua disitir oleh Imam Ibnu Atha. Kalau Imam Ibnu Atha, beliau mendefinisikan, masuklah kepada mereka, bergabunglah dengan mereka, maka kamu walaupun ibadahmu rendah, zikirmu rendah, engkau doyan dosa, tapi berjamaahlah dengan mereka. Warka'i ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang rukunya diterima oleh Allah, sujudlah bersama orang-orang yang sujudnya diterima oleh Allah, berzikirlah bersama orang-orang yang zikirnya diterima oleh Allah. Kalau boleh yang sampaikan, bergruplah dengan grup orang-orang yang sudah grupnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ingin grup yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Nahdlatul Watan. Kenapa Nahdlatul Watan? Karena bahasa Bapak Maulana Syekh supirna NWC ini guruku, bahasa Bapak Maulana Syekh. Makanya Bapak Maulana Syekh mendoakan kita masuk surga bighairi hisab. Di Aceh ada Serambi Mekah, tapi di Lombok ada Serambi Masjidil Haram. Di Indonesia ini Aceh itu Serambi Mekah. Serambi Mekah, Mekah luas bos. Ada Jeddah, ada Taif, ada Madinah, itu Mekah semua. Tetapi belum ini, ada ulama berkata, Nahdlatul Watan Pancor pada saat itu. Apa kata ulama ini? Serambi Masjidil Haram. Ulum ini mana yang lebih spesifik perkataannya? Serambi Masjidil Haram. Kenapa mengatakan Serambi Masjidil Haram? Di mana Masjidil Haram? Di apakah otomatis Masjidil Haram itu otomatis Mekah? Atau Mekah itu adalah otomatis Masjidil Haram? Belum tentu, ada juga tempat lain namanya Mekah. Nah ini Mekah, Serambi Masjidil Haram. Artinya kegiatan-kegiatan yang ada di Nahdlatul Watan ini adalah kegiatan ibadah dan kegiatan ilmu. Makanya dia dikatakan Serambi Masjidil Haram. Tapi sayang seribu sayang, mudah-mudahan Serambinya ini kita pindahkan ke sini. Masya Allah. Jamaah sekalian, mudah-mudahan bukan kita pindahkan, tetapi kita ciptakan menjadi Serambi Masjidil Haram. Maka Imam Ibnu Atha berkata, bergruplah dengan mereka. Dengan siapa itu? Dengan ciri-ciri yang satu, la yazul tiraruhu. Mereka itu selalu merasa butuh. Di luah kelang rasa butuhnya ini kepada Allah. Ingin terus Allah itu.
Dia pertama ini orang selalu butuh Allah. Kalau pelungguh iling sekarang, pelungguh mudah-mudahan sehat selamat. Lamun lapah apa butuh? Haus air. Lamun temosot apa butuh? Pasangan. Jawab aku baca-baca tarungkah. Lamun darah kepet apa butuh? Kepet. Sakit? Sakit? Sehat. Ini butuh obat. Iya, bukan kalau sakit doang sudah butuh obat. Darah. Apa butuh? Oke. Makin pelungguh sakit gigi, Mbe Anda melamun di inem Panadol masih sakit daripada inem air jamak sehat. Tak berarti butuh sehat. Yang ingin sampaikan ke pelungguh, cari ketua grup, cari ketua, leburkan diri, hanyutkan diri dalam pergaulan ini. Mana itu jamaah sekalian? Orang-orang yang yazul teror katanya. Orang-orang yang selalu butuh Allah. Pada saat dia sakit, bukan obat yang dia butuh, Allah. Bukan obat yang butuh, Allah dia butuh. Jamaah? Oke, pelungguh sekarang di tengah laut, teluk kapal, ampuk mbe dan meren sautan, cerigen apa kaputan? Sesuai dengan kebutuhan. Oke, pada saat pelungguh lapar, ada di sini lapar, biar atau di kaputan atau cerigen? Nah, jamaah sekalian, hafizakumullah, kalah dari cara Anda memilih dengan jari petani. Ya, subak bahasa timur. Udah lain, ini kena wayang tuh. Aku lebih Bekasi nih. Ada kan kita Bekasi, merengkai. Coba Bekasi kalau Bekasi no manusia, lalu butuh air kecil, ikan air. Ini logika yang ingin sampaikan ke pelungguh kami jamaah sekalian. Andai kata pelungguh di tengah laut, lalu pelungguh tanya, ayo pilih kaputan atau pilih cerigen? Pelungguh pilih cerigen atau pilih bal dalam. Ini orang yang orang yang belum yazul tiror ini. Seharusnya pelungguh berkata apa? Saya butuh Allah. Kenapa? Dia yang punya laut. Konek ini. Iya. Dia yang butuh laut. Nah, orang-orang seperti ini disebut dia al-arif, orang yang paham tentang Allah, bukan orang yang mengerti dan bukan orang yang tahu. Sebab orang yang mengerti dan tahu belum tentu arif. Tadi sebab itu orang yang arif, kenapa? Dia butuh air, terima kasih. Ini yang kedua adalah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Apa salahnya beliau berkata, ya Jibril turun, atau ya Allah turunkan aku Jibril. Pada saat beliau dilempar ke laut, beliau tidak minta wahai air laut beku kamu. Tidak. Ya Jibril datang tolongku. Tidak. Bisa tidak itu? Itu Nabi Yunus nabi, dalam darahnya itu ada darah nubuah, mampu memanggil malaikat. Dia bisa berkoneksi dengan malaikat karena di dalam darah itu, di dalam darah Nabi Yunus itu ada nabi. Oke. Di dalam HP ini ada kuota dan ada program namanya WA. Kalau HP pelungguh telolit, ada enggak program WA di sana? Ada enggak sinyal di sana? Lamun pada kelas HP ini ada. Di Nabi Yunus ada darah nubuah, bisa connect malaikat dan bisa memanggil malaikat, tapi beliau tidak lakukan
anak beliau Al-Arif, apa katanya? Malaikat itu makhluk, laut ini makhluk. Sesungguhnya yang menguasai malaikat, yang menguasai laut adalah Allah. Yang dia ingin sampaikan kepada ulumul sami adalah kalimat yazulut tiror ini ndek sembarang manusia si mampu marah iki. Ada ulama, wow, di kapal goyang ini semua panik, semua panik. Ada yang baca mandren papu narang main, baca mandren balu narak, baca mandren jamaah ini oleh ruang kapal ini, angin pelik. Kalau ada ustad, coba doang ini sambil nikmati olehnya kapal, dar, semua orang takbir sebab air sudah masuk di kapal. Angin pelik, lalu berdekik coba dengan sumpah serius keruan dengan senyurah menyerik kanak nangis, dengan ninen nangis, dengan mamam mabuk, semua baca doa kepada Allah, munajat kepada Allah agar laut ini diredam oleh Allah, agar ombak ini dikecilkan oleh Allah dan kita bisa selamat. Kenapa pelunggu momot-momot doang begini? Kata orang ini, takutkah kamu dengan ombak ini? Jelas takut, bos. Oke, terus mau apa? Mintalah kepada Allah diisi kapal ini. Cuma kamu yang aku lihat belum menadahkan tanganmu ke langit, mes-mesan ini selaku baca mantra. Kalau saya lihat kamu potongan-potonganmu orang baik, orang soleh, ayo berdoalah kepada Allah. Jadi engkau menginginkan selamat kepada Allah? Iya, kami ingin selamat. Apakah kamu takut mati? Iya, wahai saudaraku, kita ada di darat dan kita ada di laut. Kalau Allah menginginkan kita mati, mati. Kalau Allah tidak menginginkan kita mati, kita tidak mati. Nah, kalimat-kalimat ini luwih terpelesetan dengan zaman akhir makin itu. Tetapi wahai saudaraku, kata penumpang kapal ini, sayangilah, belas kasihlah kepada anak-anak yang akan, kalau dia tenggelam kapal ini, kita akan mati semua. Baik kalau begitu, kalau dia angkat tangan berdoa kepada ya Allah, aku bermohon kepadamu, kau telah menunjukkan bukti engkau menguasai angin, engkau menguasai laut, engkau mampu memerintahkan angin dengan sebesar-besarnya dan memerintahkan ombak laut ini berombak sebesar-besarnya. Tolong ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami, kepada aku juga, bahwa aku juga mampu memerintahkan agar angin ini kecil, hilang, dan laut pun ini juga engkau mampu perintahkan agar ombaknya menjadi tenang. Cak seketika itu. Nah, itulah yang dinamakan Hizbul Bahri. Doa ulama itu namanya Hizbul Bahri. Singkat cerita jamaah sekalian, itu tenang terus. Orang ini inikah yang kau inginkan? Iya. Yang sampaikan kepada peluang tadi itu, inilah orang yang harus terkaji bergerak gitu. Dengan si soleh sekali nangkat iman terkabul. Lagu mereka terus merasa butuh Allah. Itu kita kesindir di Al-Quran. Papa senang, papa duit kepeng, marah idak tersayang sini Allah Ta'ala. Iya. Papa sakit, kentok batah, gigi sakit, semama selingkuh, apa nih? Gak mau lihat sih, sama butuhmu pada saat kamu sakit dan miskin. Pada saat Allah dudukan kamu menjadi orang mewah kaya, harus sama butuhmu kepada Allah. Zikirmu 1000 pada saat engkau miskin, pada saat engkau kaya zikirmu juga 1000. Tidak terhalang ibadahmu, hajatmu kepada Allah itu gara-gara turun naiknya keadaan duniamu, sehat sakitmu, tinggi rendahmu, itu tidak mempengaruhi hajat butuhmu kepada Allah. Nah, iya bilang ya zulul tiror ini tidak pernah berhenti merasa butuh ini baru menarik senginan oleh balai nontawa ini lah ini juru hari boleh kesepian tadi kan
Ina anu mentoak sakit. Boleh enggak nggih? Yo. Ina boleh marot. Ina tun kita terus. Baru 2 malam mari Seninan tun. La haula. Dia merasa kesepian. Menara jamaah tun punya modal enggak? Telah mau jadi jamaah. Berarti dia tergantung sama istri, bukan tergantung kepada Allah. Zikirnya kurang, kok tidak pernah terganggu perasaannya. Istrinya hilang 2 malam kok terganggu perasaannya. Katanya arifibillah. Tasbih marpul otak meong. Dari imam dia buka muriah. Ini yang dia ingin kuatkan, kukuhkan di hati pelungguh. Yuk, kita tetap butuh Allah. Ciri pertama. Ciri kedua yang tempat kita bergelut itu adalah dia selalu merasa dimanapun dia berada Allah bareng Allah doang bareng. Dimanapun dia berada, dia selalu bersama, dia selalu merasa bersama Allah. Tapi sayang, seribu sayang, alat yang untuk mengkoneksikan perasaan bersama Allah ini adalah hati. Apa? Hati. Nah, barang sini aman tuh. Masya Allah. Lamun kena barang sini aja kan di aman bakal lampan. Mending saya harus pemilu doang kak Tuhan. Mau di barang sini di aman bakal lampan. Mending saya pemilu mari. Tahu deh pemilu. Mari harap dengan mulis keting. Lu udah keren-keren. Waduh, saya dimari kurina mama nih. Serah dia kepada Allah. Mulai jodoh yang jamaah. Nah, oleh sebab itu jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang langka begini ini. Merasa bersama Allah itu langka sekali. Orangnya langka karena kita punya hati, tetapi kemampuan hati merasa yang beda. Merasa punya istri cantik, mudah. Jamaah, merasa banyak uang mudah, merasa miskin lebih mudah. Ya, dan kalau sekarang kayak tak merasa miskin mudah, tetapi merasa bersama Allah fi kulli halin wa fi kulli waqtin, kata ulama, sulit. Kenapa? Itu ada konsep alat perasanya. Maka orang-orang inilah yang selalu kita bersama dia. Nah, jemaah. Oke. Itu pada surah Al-Ankabut Allah berfirman. Yang dua ini itu orang yang pada surah Al-Ankabut itu dia berkata begini. Wattaqittakhazu min dunillah min awliya'ih. Orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah sebagai penjaganya. Itu katanya kama salil angkabut, seperti orang yang seperti laba-laba. Orang yang minta perlindungan kepada selain Allah, menjadi perlindungan kesehariannya, menjadi aulia. Aulia ini juga bisa diartikan teman. Sebagaimana terbersit pada kaul ulama yang tadi itu dua, bersama artinya teman, bersama artinya teman, dan teman selalu bersama, jamaah. Yang kedua butuh. Apa yang kita butuh? Yang kita butuh pertama itu adalah Allah. Maka jamaah sekalian, orang-orang yang tidak butuh Allah, tidak mau bersama Allah, tidak mau minta perlindungan kepada Allah, disebut aulia. Itu seperti bulan kancing, laba-laba. Bahasa timur bulan kancing sih apa itu? Laba-laba. Ittakhazat baitan katanya. Itu ayat ini dia membahas masalah laba-laba yang betina.
Lemah ndak itu balin bulan tanting niki balin? Lemah ndak itu? Bocor? Panas? La haula. Mohon maaf jamaah, sesilup niki masih pemani seder. Nggih? Seder nih meniki dan seder seder. Apa namanya, orang-orang yang seperti aulia ini sebagai penjaganya selain kepada Allah itu kamasalil angkabut, seperti laba-laba itu. Ya maaf, rapuh sekali. Oleh sebab itu terbalik sekarang, orang-orang yang dua tadi itu adalah orang-orang yang kita jadikan imam dalam hidup kita jadikan sahabat beliau, kita jadikan teman beliau itu, kita jadikan guru beliau itu, kita jadikan ketua grup. Kenapa? Orang-orang ini adalah orang-orang lahir batinnya terus menerus ma'allah, bizahir wal batin ma'allah, kalimat-kalimatnya terus bersama Allah. Nah jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum, kalau bersama Allah mereka punya ciri-ciri jamaah. Berbagai model ciri-ciri bergantung oleh raos. Lamun raos niki jamaah sekalian rahimakumullah, katanya dia adalah orang-orang yang la yazalu turar dawamu zikri fi qalbi, mohon maaf, dawam zikir di hatinya, tapi omongannya niki biswa tebau gedeng tekan napi niki no kan paham lama makul berbeda. Saya kira-kira boleh niki majuran enggak ada pertarung nih, nomor sekian, nomor 2, nomor 3 saya niki nah kan jamaah berkali wah menarik ini astagfirullah nih saya nih dengan doyan menarik, katanya seperti itu. Mana Allah yang di hatimu, katanya hayatul haq, mana dia, katanya kau butuh dia. Kalau kau butuh dia, kenapa makhluknya yang kau cari pertama kali? Pada saat engkau ada di tengah laut, kau akan tenggelam. Kenapa kau cari? Kau berkhawatir dengan makhluknya yang namanya air ini. Kau takut dengan makhluknya bernama laut ini. Kenapa? Ini jamaah makom tinggi itu semuanya ulama berkata, hadzal arifu billah. Jadi angkat genem lalu terkena al-alim al-allamah al-arif billah Muhammad Fahrani. Di mana makom tikuring. Iya kata seringan mari rumah bagus lalu menutut lah kepeng di narah. Kepeng ini makhluk atau Allah? Kenapa aku buku narah kepeng? Masya Allah, lagu model-model itu pada jadi buku narah selontak. Iya jamaah? Masya Allah. Tapi ini orang-orang seperti ini jamaah sekalian sulitlah langkah. Itu yang harus menemani kita di dunia, menemani kita di akhirat. Mara atut yang sebaru jamaah, walaupun dia itu sebek runangan, jelek runangan, bahasa kaur main bayok atemiku sila Peter majelis jamaah si pelumbuk aten si bayok iya kampung itu aja bapak bayok dia jadi masalah. Lagu pokok dan tetap barang aja ulama ustaz guru-guru kita jamaah. Mungkin sekedar dari tiang